Oke Lur, selamat malam. Kita kembali lagi masih dengan lanjutan video yang satunya ya. Ini masih lanjutan dengan project speaker protector untuk amplifier ya. Kalau video yang sebelumnya yang pertama kali kita membahas speaker protector yang ini ya, yang masih basic. Ini adalah rangkaian saya sendiri, saya layout sendiri, saya susun sendiri ya. Nah, ini adalah pengembangan terakhir dari yang ini ya. Karena ini fiturnya yang pertama ini cuma ada delay dan DCP. DCP artinya adalah memblokir tegangan DC dari output amplifier yang menuju ke speaker. Nah, itu saya kembangkan lagi karena fiturnya menurut saya masih kurang ya untuk protektor sekelas protektor Pro biar mirip dengan build up. Saya kembangkan lagi itu muncul seperti yang ini. Nih komponennya saya sudah hitung-hitung ya, sudah disimulasikan, sudah dihitung. Itu yang terbaru ini komponennya lebih kompleks, lebih banyak. Nah, kalau rangkaian protektor seperti ini masih basic itu. Ya umum-umum, yang masih umum itu seperti ini. Menurut saya masih kurang. Nah, kita tidak akan membahas protektor yang ini, kita akan membahas protektor lanjutannya. Nah, untuk layout nanti bisa di-download di video yang satu ya. Video yang satu itu saya menjelaskan tentang pengaplikasian DCP-nya, DC protector atau anti short-nya. Eh, Pengaplikasian OCP, maaf, salah ngomong. Kalau ini saya akan mendemokan DCP-nya dan sensor suhunya ya. Coba ini saya nyalakan dulu untuk rangkaian protektor ini. Nah, ini ada delay-nya, delay on pertama agar tidak jeduk ya di speaker ketika pertama kali dihidupkan. Nah, untuk fast off-nya seperti ini, coba saya matikan. Nanti relay akan cepat memutus ya. Nah, itu langsung terputus ketika langsung dicabut stekernya, itu langsung terputus. Atau dimatikan PSU-nya itu langsung terputus. Kalau protektor yang ini masih belum ada fast off-nya. Oke, saya nyalakan lagi. Untuk percobaan DCP, ini saya nanti coba injekkan saya injek tegangan DC di input protektor ini ya, yang dari ampli menuju protektor ini saya injek DC. Apakah nanti bekerja untuk protektornya ya, untuk memblokir tegangan DC, apakah bekerja, dia mau bekerja. Nah, saya coba menyuntikkan dari ini tegangan DC, saya suntik sebesar 3 volt ya, 3 volt. Bisa juga dicoba menggunakan 34 100 juga nggak apa-apa. Ini saya menggunakan paling kecil 3,1 volt atau 3 volt. Itu sudah mau bekerja, sudah bisa bekerja.
saya coba kita injekkan. Nah, harusnya ini protect. Anggap saja output amplifier mengeluarkan tegangan DC atau mengalami trouble ya, sehingga mengeluarkan tegangan DC. Nah, itu protect. Tegangan DC-nya tidak diteruskan ke speaker ya. Nah, kalau tidak mau protect, tegangan DC yang keluar dari amplifier diteruskan ke speaker. Speakernya rusak lur. Nah, seperti itu. Ini dibolak-balik juga bisa. Tidak hanya protect ketika mendapat tegangan positif ya. Nah, tegangan negatif juga dia mau bekerja atau mau proteksinya bekerja. Nah, dibolak-balik juga bekerja. Untuk teman-teman yang membuat PCB ini ya, yang mengambil layout PCB ini saya sarankan menggunakan resistor dengan nilai yang sesuai dengan top screen-nya ini, atau nilai komponennya ini harus sesuai, jangan divariasi ya. Nanti takutnya kalau terjadi kegagalan saat perakitan. Nah, untuk resistor ini bisa digunakan setengah watt atau menggunakan seperempat juga bisa. Seperti itu. Yang lainnya tinggal sesuaikan dengan nilai top screen. Nah, jangan dirubah-rubah. Untuk tegangan kerja ini harus tegangan kerja harus ET 15 volt VAC, karena ini nanti disearahkan di sini. Ini tinggal masang trafo CT ya. CT terus 15 volt AC, 15 volt AC. Kenapa saya menggunakan tegangan 15 volt AC? Nanti kalau drop atau naik itu enggak terlalu ngepek di relaynya ini. Relay menggunakan 12 volt. Ini saya menggunakan regulator. Nah, itu DC proteksinya. Sekarang saya akan mencoba sensor suhu ya, OHP, fitur OHP. Nah, fitur OHP ini akan bekerja memutus atau memproteksi ketika suhu heatsink ini kalau ditempel di transistor final ya. Kalau suhunya melebihi ini thermal switch ini melebihi nilai yang ditentukan ini, misalnya ini adalah 55 derajat Celcius. Nah, nanti di atasnya ini sedikit itu langsung protect loh. Kelebihannya apa kalau menggunakan ini? Kalau kipasnya mati, suhu transistor itu naik loh. Kalau nggak ketahuan suhunya naik. Kalau ketahuan syukur nggak ada ini. Kalau nggak ketahuan jebol, rusak. Nah, nanti kalau suhunya naik, kipasnya mati kan digeber, suhunya pasti naik terus. Melebihi suhu thermal switch ini. Nanti akan diputus. Kalau diputus dengan beban, pasti suhunya nanti turun. Kalau turun nanti on lagi seperti ini. Nah, bisa ngeplay lagi. Untuk thermal switch seperti ini bisa dipasang, bisa tidak. Tidak dipasang juga tidak apa-apa, tidak usah di jumper. Kalau di jumper ini nanti malah protect ya, karena sensor suhu ada dua tipe ya, yang seperti ini. Sensor suhu atau thermal switch seperti ini saya menggunakan yang seri H. Seri H ini ketika dia mencapai suhu 55 derajat Celcius, nah seperti ini, di atas ini, dia akan menyambung.
dia akan menyambung terus protek. Seperti ini saya analogikan menggunakan pinset saja. Ini kita sambung itu langsung protek. Nah, kalau yang D, ada yang seri D nih di depan ini. Kalau beli nih untuk ini pakai yang H. Kalau yang D di atas itu nyambung terus lur. Nanti kalau suhunya di atas ini itu baru putus, kebalikannya. Oke, untuk sensor suhu sudah teman-teman sekiranya sudah paham ya. Yang sulit dimengerti sebenarnya adalah DCP-nya ya. Teman-teman masih bingung dengan DCP. DC output. Untuk amplifier jenis topologi push-pull ya. Topologi push-pull itu output gelombang keluarannya adalah AC ya. Seperti ini sinus, ini saya gambarkan sinus saja. Karena output amplifier itu tidak selalu sinus. Ya, biasanya diinjek, kalau melihat diinjek menggunakan bentuk gelombang sinus. Nah, ini adalah tegangan PSU-nya ya, misalnya 90 volt DC. Nah, positif. Nah, ini di sini. Nah, ini yang negatif. Ini di sini. CT adalah titik simpul tengahnya loh. Output sinus ini adalah peaknya. Biasanya amplifier itu tidak peak, langsung outputnya sampai 90 volt DC itu enggak. Pasti ada peaknya. Kalau melebihi peak ini pasti sudah klip. Di sini adalah klip ini. Nah, idealnya biasanya kayak gini. Nah, seperti tadi, output amplifier itu plus dan negatif. Nah, ini untuk ini adalah positif. Nah, ini berpindah-pindah transistor. NPN, PNP, NPN, PNP itu berpindah-pindah terus. Kalau yang jebol positif, nah saya analogikan kalau yang jebol positif, tegangan 90 volt DC ini masuk. Nah, positif seperti ini. 90 volt DC masuk ke speaker, itu langsung diblokir gini. Nah, diblokir, protek nggak masuk ke speaker dan transistornya nggak panas. Kalau yang jebol ini negatif, sudah tidak sinus lagi. Nah, ini langsung jebol ini, misalnya DC ini ya, 90 min ini terus masuk ke speaker, masuk ke beban. Dia akan keblokir loh. Keblokir. Ini kita balik. Ini akan keblokir, negatif juga keblokir. Tidak akan masuk ke beban. Analoginya seperti itu. Kalau teman-teman paham prinsip kerjanya amplifier push-pull ya pasti sudah tahu. Untuk kebanyakan protektor yang di pasaran itu untuk negatif kebanyakan. Ya sudah ada tapi kebanyakan belum bisa memblokir tegangan DC yang brojol. Nah, kadang sudah dipasang speaker protektor tapi transistornya jebol, biasanya speakernya masih terbakar. Nah, itu biasanya yang jebol negatif tapi tidak bisa membaca. Seperti itu. Negatif jebol, tidak terbaca, protektornya tidak terbaca, tetap connect. Ya speakernya terbakar. Nah, kalau dianalogikan seperti ini. Ini adalah amplifier push-pull ya. Amplifier dengan topologi push-pull, dorong dan tarik AB ya. Ini transistor ini bekerja bergantian lor, tidak barengan. AB itu seperti ini, semua itu seperti ini. Nah, tegangannya itu tidak langsung 90 ke atas, keluar segini 90 itu enggak. Dari 0, 5 volt sampai 9 naik-naik terus, peaknya di 75. Peaknya di 75 nanti turun lagi sampai ke 0. Enggak terus 0 terus 75 atau 90 volt DC itu enggak. Naiknya linear, kalem-kalem. Nah,
Kalau jebol itu ya langsung nol, langsung 90 volt DC itu langsung jebol, turun jedet on gini langsung 90 volt DC. Cara kerjanya seperti ini. Kalau basis ini transistor jenis NPN, kalau dia mendapat NPN, kalau dia mendapat polaritas positif, dia akan membuka gerbang ini loh. Dari 90 volt ini mengalir, mulai mengalir sedikit-sedikit ke sini. Nah, jadinya speaker itu maju loh. Speaker kan maju karo mundur loh. Nah, speakernya maju itu gebukan maju itu positif, nah, dak. Nah, ini maju. Yang belakang ini positif. Nah, ini mati, ini belum on. Ini dulu yang on. Set, set. Nah, ini maju. Des. Satu gelombang ini. Nah, setelah ini kan siklusnya setelah itu mati lur. Itu ganti yang ini bawah ini. Nah, ini enggak, ini stop, ini stop. Yang NPN ini stop, yang plus ini stop. Ini stop. Nah, ini gantian yang jalan. Dari CT melewati beban atau speaker ini, melewati transistor. Nah, speaker ini beban ini mundur, dak. Nah, jadi itu satu siklus itu maju dan mundur itu push pull. Push pull itu dorong dan tarik. Nah, seperti itu. Kalau yang jebol ini, anggap saja ya, ini yang jebol transistor NPN positif ini jebol. Ini enggak ada tegangan sama sekali, ini langsung brojol lur ke sini. Terus tidak bisa dikendalikan di basisnya, ini sudah enggak ngonek. Ini 90 volt langsung menuju ke ini. Menuju ke lewat atau beban ini. Kalau menuju ke sini efeknya apa? Tanpa protektor langsung loss terus. Ini terbakar loh, ini panas. Kalau ada protektornya, ini jebol, itu langsung keblokir loh. Terus putus. Jadi ini enggak panas. Ini juga tidak terbakar, tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Begitupun sebaliknya. Kalau yang jebol adalah yang negatif PNP. Nah, ini basis sudah nggak ngonek, dikasih ini ya tetap on, jebol terus. Ini juga akan panas, akan rusak, ini juga akan terbakar. Ini harus bisa membaca tegangan negatif ini yang jebol ke sini. Nah, langsung diputus. Harusnya itu protektor memang kerjanya seperti itu. Kalau ini jebol, ini langsung diputus. Tak. Dia membaca tegangan DC ini. Jadi speaker aman. Kalau speaker outdoor, speaker dengan daya besar, speaker lapangan atau untuk hajatan dengan daya yang besar, transistor jebol. Transistor jebol itu sangat fatal sekali loh. Langsung speaker itu mendapat tegangan 90 volt DC itu lumayan besar. Itu langsung terbakar pasti. Kalau untuk speaker rumahan nggak begitu ngepek karena tegangannya masih kecil, paling ya dengung, gosong. Kalau speaker untuk outdoor itu langsung terbakar pasti. Nah, begitu pentingnya speaker protektor untuk pengaman amplifier dan speaker ini. Nah, biar tidak terjadi kerusakan yang parah. Nah, ini banyak sekali malah fiturnya. Tidak hanya memblokir DC, ada OCP ini, ada sensor suhu untuk pengaman ini juga ada. Nah, untuk tunda agar tidak terjadi pengisian pertama kali, itu juga ada. Nah, analoginya seperti itu. Untuk output amplifier itu AC, bukan DC. Kalau melebihi melewati ini peak puncak ini pasti sudah keluar DC-nya. Itu juga akan protek.
itu akan protek kalau melewati spek puncaknya, karena DC-nya sudah keluar lumayan besar, itu akan protek. Kalau menggunakan protektor itu tidak ada. Kalau menggunakan protektor ini saya sudah coba ya, tidak tersendat-sendat di suara. Ya ada yang menggunakan protektor, sepertinya suaranya sedikit ketahan. Nah, sebenarnya nggak ketahan loh, nggak ada protektor itu ketahan. Kalau sudah perancangnya ya sudah tahu. Saya sendiri merancang ini ya, sudah saya kalkulasi semua. Sudah saya sesuaikan. Jadi tidak ada jebakannya ini ya. Kalau yang mau mencoba layoutnya, bisa langsung dicoba di rumah. Oke, itu sekian video dari saya. Mungkin agak mumet, agak jelimet ya. Ini sebenarnya dasar loh untuk pemain-pemain atau perakit-perakit amplifier, itu harus tahu sistem seperti ini, harus tahu. Kalau nggak tahu ya belajar lagi gitu aja. Kurang belajar kalau nggak tahu. Oke, itu sekian video dari saya mengenai protektor atau sistem DCP pada pengaman DCP dan pengaman amplifier dan speaker ya. Untuk protektor jenis ini yang saya buat. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.